Selamat siang Ibu Saripah. Selamat siang Ibu Dewi. Iya, apa kabarnya siang hari ini Ibu-ibu guru yang cantik dan luar biasa? Aduh, saya mah galau. Galau, kenapa? Ibu Saripah bagaimana kabar? Alhamdulillah Sehat ya. luar biasa, bahagia dunia akhirat. Amin, 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 amin. Seperti beberapa percakapan kita yang lalu, pada hari ini kita rencananya akan melakukan coaching. Namun sebelumnya saya hendak bertanya, di antara ibu guru yang cantik ini siapakah yang hendak menjadi coach terlebih dahulu? Koci. Oh, Ibu Puri ya. Nah, selanjutnya untuk Ibu Saripah pastinya akan menjadi seorang coach. Nah, kembali lagi saya akan bertanya ini kepada Ibu Saripah yang akan menjadi coach yang pertama, begitu ya. Kira-kira Ibu Saripah pastinya sebelum melakukan coach sudah melakukan tahapan-tahapan penilaian, begitu ya Bu. Kira-kira nantinya rubrik penilaian apa yang hendak Ibu sampaikan saat melakukan coaching di hari ini? Ya, tentunya pasti akan penilaiannya. Iya. Kompetensi yang akan di ini ya, berarti saya akan present ya, akan kehadiran penuh, akan perhatikan atau mendengarkan masalah dari coach ya. Kemudian juga akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya ya. Kemudian berikutnya ya akan mencarikan tentunya akan menggali potensi dari si coach tersebut. Oke, yang pertama dinyatakan tadi bagaimana membuat coach atau klien Bu Puri ini mampu terbuka begitu ya Bu ya, terbuka untuk dapat bercerita dengan leluasa. Lalu pertanyaan saya yang kedua, tadi kompetensi-kompetensi yang diharapkan sudah disebutkan Ibu Saripah. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Saripah lakukan sebagai coach di hari ini? Itu yang spesifik membuat nih Bu. Pertanyaan berbobot. Membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya. Supaya coachingnya lebih terbuka ya, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menukik begitu ya Ibu Saripah ya. Bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Ibu Puri. Oke. The last questions, pertanyaan terakhir begitu ya Ibu Saripah ya. Kira-kira ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diharapkan dari coaching kita di hari ini? Kira-kira apa ya Ibu Saripah ya? Pertama, saya sih berharap coach dapat terbuka. Pertama terbuka ya. dulu. Ya, kemudian tentunya saya sebagai coach ingin mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif. Kemudian berikutnya dapat menemukan solusi dari si coach gitu. Oh, begitu ya. Tanpa menunggu waktu yang berlama-lama lagi, bagaimana kalau akan segera kita mulai saja proses coaching kita di hari ini. Kepada Ibu Saripah dan Ibu Puri, nanti boleh rileks saja menceritakan apa kendala-kendala yang kiranya sedang dialami pada saat ini. Selamat berproses. Mari, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Dewi. Ibu Puri, waduh. Bagaimana wajah saya? Gimana, apa kabar Bu Puri? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Tapi kelihatannya pucat nih hari ini. Oh gitu ya? Tidak seceria seperti biasa. Mungkin karena sahurnya telat ya. Oh, sahurnya telat ya. Ya. Oke, baik Bu Puri. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Puri obrolin supaya pucatnya tuh hilang? Kayaknya agak pucat gitu saya lihat dari tadi. Pucat ya Bu Puri gitu. Oh iya. Iya nih Bu Saripah. Saya mau mulai dari mana nih? Karena intinya sih permasalahan yang saya hadapi ini tentang waktu, terus bagaimana menentukan skala prioritas yang sedang kegiatan yang sedang saya jalani saat ini, seperti itu. Waktunya itu seperti apa, coba tolong digambarkan. Kan kalau kita bicara waktu itu ya, coba digambarkan seperti apa yang sekarang Ibu Puri sedang hadapi. Saat ini kan seperti halnya juga Bu Saripah, kita sedang dalam pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ke depan. Di waktu yang sama kita juga berperan sebagai guru ya Bu ya,
yang kita punya tupoksi harus menyelenggarakan pendidikan, kegiatan belajar mengajar yang setelahnya kita mengikuti guru penggerak tentunya harus berbeda ya Bu ya. Ya seterusnya kita harus membuat perbedaan di antara guru-guru yang lain, atau paling tidak kita jadi bisa membuat sebuah praktik baik yang bisa ditularkan oleh teman-teman. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa pendidikan ini terkadang menyita waktu. Di waktu yang sama juga saya sedang menyelesaikan S2, lalu ada tugas-tugas lain di luar itu. Sementara kita sebagai perempuan kita juga kan berperan ganda ya Bu ya, di rumah juga. Nah itu jadi dari ketiga itu ketika saya menyusun skala prioritas saya jadi bingung nih Bu, karena tiga-tiganya memang ya harus diprioritaskan, cuma kadang ya seperti Ibu tahu lah waktu kita cuma 24 jam gitu kan, nggak bisa nambah. Kadang untuk istirahat pun rasanya kita bisa tidur nyenyak 4 jam sehari itu udah kayaknya udah luar biasa seperti itu. Seperti itu ya. Jadi intinya waktu nih ya, waktu dan bagaimana mencari skala prioritas, mana dulu nih yang harus dikerjakan. Seperti itu ya Bu Puri ya. Nah selama ini mungkin Bu Puri mempraktekannya seperti apa? Kalau yang saya jalani selama ini sih jujur saat ini yang mengganggu pikiran saya ini lebih kepada tupoksi saya di sekolah itu, karena kalau kayak untuk tugas-tugas perkuliahan ataupun tugas CGP ini sedapat mungkin ketika ditugaskan saya langsung kerjakan tanpa menunda-nunda, karena saya tahu ketika ditunda-tunda nantinya ya akan jadi banyak beban, jadi stres juga saya. Sudah saya berusaha seoptimal saya bisa, tapi akhirnya di satu sisi ya yang terbengkalai itu tupoksi saya sebagai guru kan. Idealnya memang kita sebagai guru bisa menghadirkan sebuah pembelajaran yang variatif, yang menyenangkan, tapi dengan kondisi yang waktu mentok seperti itu akhirnya saya tidak bisa maksimal. Tidak maksimal ya, padahal tadi sudah diprioritaskan. Tadi prakteknya Bu Puri lebih ke tupoksi sebagai guru, kemudian yang tugas CGP-nya ya dikerjakan, tetapi ya dengan berjalannya waktu begitu saja ya. Oke, kalau menurut Bu Puri nih ya, kan tadi Bu Puri prioritaskan tupoksi, ternyata terbengkalai. Nah, maunya Bu Puri dari pembicaraan kita seperti ini, ingin hasilnya itu seperti apa, pengen itu seperti apa, idealnya seperti apa tuh? Ya sebagai manusia berharap idealnya ketiga-tiganya sih bisa berjalan, plus kalau bisa ditambah lagi peran kita di rumah juga bisa ya berjalan baik gitu ya. Terutama kalau untuk di sekolah sih memang yang saya rasakan belakangan ini akhirnya mungkin agak kurang terperhatikan murid-murid saya. Mungkin jadi pembelajarannya jadi monoton, kurang variatif, karena rasanya untuk mencari-cari referensi untuk bagaimana cara belajar yang variatif untuk materi ini dan materi ini, rasanya waktu saya sudah habis untuk mengerjakan tugas gitu. Seperti itu ya. Lalu kira-kira nih tadi kan waktunya habis ya, kira-kira untuk level 1-10 habis untuk CGP atau untuk tupoksi gurunya itu berapa persen nih untuk waktu yang selama ini Bu Puri gunakan? Untuk guru kan kita bagi nih, biar kita tahu nih gitu ya, untuk guru berapa persen, untuk CGP berapa persen. Kalau dibuat perbandingannya sih antara tupoksi saya sebagai guru dengan mungkin CGP dan yang lainnya gitu ya kuliah, mungkin kalau untuk kayak di kelas itu jadi kayak mungkin 70-30 gitu. 70. Jadi kebanyakan di untuk ya itu tugas CGP dan tugas-tugas kuliah yang aduh itu tugasnya mind blowing sekali, jadi harus ekstra cari-cari referensi, karena kan ketika saya sudah ada di rumah saya memang punya peraturan udah nggak pegang lagi handphone, nggak pegang lagi laptop, ya udah harus untuk anak. Tapi untuk Bu Puri sendiri ini inginnya kan semua berjalan lancar, inginnya ya. Tapi kira-kira nih apa yang ingin Bu Puri punya ide nih untuk keluar dari masalah ini nih, kira-kira ada tidak solusi bagaimana supaya walaupun kita sibuk dengan yang lain nih, pertama kan berarti kita harus
selesaikan nih dari untuk gurunya, saya harus bagaimana? Menurut Bu Puri ada nggak ide untuk bagaimana tetap menjalankan tugasnya sebagai tupoksi sebagai guru? Eh, Kira-kira apa gitu coba idenya? ide sih ada, cuma mungkin untuk kecepatan ya mungkin lambat ya, agak lambat. Tapi satu hal sih, sekalipun saya bisa menghadirkan sesuatu yang bagus, sekalipun itu hanya seminggu sekali, buat saya itu udah saya udah bersyukur banget seperti itu. Jadi eh, untuk harapan idealnya setiap hari yang bisa menghadirkan pembelajaran referatif kayaknya belum ya, tapi mungkin perlahan mulai berproses untuk ke situ kali ya Bu. Seperti itu. Seperti apa itu kira-kira? Mungkin kalau karena kelas 6 ini kan udah tinggal 2 pekan lagi, setelah itu mereka ujian, dan pembelajaran udah selesai gitu. Dan jadi yang bisa saya lakukan paling untuk 2 pekan ke depan ini, dalam waktu yang tersisa, sebisa mungkin memberikan pembelajaran yang memang variatif, yang sesudah yang kita pelajari pembelajarannya bisa berpusat pada murid, sehingga hasilnya saya berharap bisa efektif untuk anak-anak peserta didik. Seperti itu. Oke, untuk tupoksi dulu nih ya kita selesaikan ya Bu Puri. Bu Puri dalam melaksanakan pembelajaran bervariatif ya, karena waktunya tinggal 2 pekan ya. Apakah Bu Puri menjalankannya sendiri atau mungkin Bu Puri bekerja sama dengan teman sejawat atau seperti apa yang Bu Puri lakukan? Kalau kelas 6 ini kebetulan kami kelas 6 tuh sekarang ketika sudah masuk semester 2 kita udah tidak ada paralel lagi. Jadi tidak ada 6A 6B, tapi udah semuanya kelas 6, dan kami ada pembagian tugas. Kebetulan untuk beberapa mata pelajaran saya memegang 3 mata pelajaran, partner saya juga memegang 3 mata pelajaran. Jadi anak pun kami mengajar bergantian. Jadi saya mengajar yang A dan saya juga mengajar kelas yang B juga. Seperti itu. Berarti solusinya sudah Bu Puri temukan ya, maksudnya dengan berpartneran dengan teman sejawat gitu ya, sehingga mungkin agak bebannya agak berkurang gitu. Bagaimana Bu Puri? Iya. Iya ya. Saya kepikiran besar itu. Iya kan, jadi beban yang tadinya mungkin Bu Puri sendiri karena dibagi kan ada 6A, 6B, karena sudah mendekati 2 pekan akan ujian kata Bu Puri tadi sudah tidak ada 6A, 6B, berarti Bu Puri bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu Puri ya, seperti itu. Berarti untuk tupoksi guru aman ya kira-kira, atau mungkin ada yang perlu di agak ini ya, agak ringan jadinya ya. Agak ringan ya, mungkin jadi agak enteng sedikit lah gitu ya. Kemudian untuk CGP sendiri, ya mungkin memang tugasnya banyak ya, deadline gitu ya. Kalau Bu Puri mungkin punya triknya dalam menyikapi tugas yang deadline seperti itu? Kalau selama ini sih, kalau untuk tugas CGP mungkin nggak terlalu banyak bermasalah ya, karena sebenarnya kalau dibilang terlalu banyak sih enggak, hanya kadang kan memang butuh kontinuitas. Jadi ketika memang sudah ada langsung dikerjakan. Jadi kalau untuk tugas CGP itu sendiri kayaknya nggak terlalu bermasalah. Oh tidak ya, berarti sudah bisa dihandle ya. Berarti ini masih permasalahannya masih di tupoksi guru ya. Cuman mungkin ada tidak mungkin apa ya, solusi-solusi lain selain berkolaborasi dengan teman sejawat, mungkin bisa lebih plong lagi, mungkin ini kan masih ada sedikit terselesaikan. Kira-kira apa tuh? Apa yang bisa dipakai? Selain kolaborasi mungkin fokus kali ya, karena di kelas 6 ini sendiri kan materi untuk ujiannya kita juga sudah jelas ya, karena sekolah sendiri yang membuat. Artinya untuk materi-materi yang diajarkan karena sudah dibagi 2 juga, saya juga agak lebih ringan, nggak megang semua mata pelajaran, jadi bisa lebih fokus. Dan bisa ini juga terkadang agak ada beririsan juga Bu Sarifah antara tupoksi saya sebagai guru dengan tugas yang ada di kuliah. Itu kadang saling beririsan, jadi tugas yang dari kuliah ini bisa saya pakai idenya untuk di pembelajaran di kelas. Seperti itu. Justru malah bermanfaat ya. Jadi karena kan dapat apa, ilmu dari kuliah langsung dipraktekkan seperti itu ya. Bagaimana dengan orang tua mungkin, atau bagaimana bisa, gimana tuh Bu Puri? Kan tadi Bu Puri bilang tugas di sekolah gitu ya, ngajar ada masalah gitu, mungkin ada yang bisa diajak selain teman sejawat gitu? Iya,
Kalau untuk CGP sendiri sih ada sih ya, teman yang memang satu unit gitu, yang memang bisa diajak kerjasama kalau untuk tugas-tugas CGP itu. Jadi untuk kolaborasi bisa lah. Oh, teman untuk JGP. Nah, kalau untuk tupoksi sebagai guru, teman sejawatnya mungkin Eh, oh iya, bisa mungkin kan ya, karena kami di sekolahnya ada komunitas guru belajar juga. Mungkin bisa kayak cari-cari inspirasi atau ide-ide untuk pembelajaran juga gitu. Bisa dipakai. oh gitu ya. Menurut Bu Puri nih, keberhasilannya ya dari prioritas itu, kira-kira Bu Puri akan memprioritaskan yang mana nih? Atau mungkin Bu Puri akan punya prioritas apa nih? Dari tadi kita sudah berbicara, apa yang akan Bu Puri lakukan ke depannya? Ya kalau tadi di awal sih saya agak bingung ya, karena semuanya harus berjalan beriringan. Tapi kalau mungkin kita bisa lihat dari sisi waktu ya, karena kalau di kelas 6 ini sendiri hanya tinggal 2 pekan, berarti otomatis ya memang untuk tupoksi saya sebagai guru yang harus diprioritaskan lebih dulu. Kasih Bu Sarifah jadi kepikiran. Alhamdulillah seperti itu. Jadi gimana nih, sudah plong atau mungkin udah berapa persen? Perlu mungkin kita gali lagi nih. udah lumayan agak ringanan sih ya. Jadi ya memang berarti effortnya harus lebih ke tupoksi saya sebagai guru dulu gitu. Iya, kita lihat apa tadi Bu Puri bilang waktu ya. Iya. Kira-kira masih ada yang ingin dikeluarkan unek-uneknya, atau sudah plong atau bagaimana? Jadi ini ya, mungkin kalau Bu Sarifah juga di kelas 6 mungkin ngerasain gimana bagaimana ngajarin kelas 6 itu, kayaknya kita berkejar-kejaran dengan materi itu ya Bu. Betul. Sedangkan di kelas 6 ini rasa-rasanya seperti guru ketok magic gitu, menyulap gitu ya. Betul, pembelajaran dari kelas 4, 5 kita borong semuanya di satu waktu yang anak tuh akhirnya kalau kita jadi murid terus kita juga kayaknya mau muntah gitu ya, karena materinya terlalu banyak gitu. Ya mungkin memang PR-nya memang harus menyiasati di dalam kegiatan pembelajaran ya. Betul sekali, kita guru harus punya siasat, bagi waktu ya, seperti tadi Bu Puri katakan ya. Mudah-mudahan kita berhasil ya menjadi guru kelas 6 yang menghantarkan mereka ke SMP impian semuanya. Mungkin ada lagi atau sudah plong? Kira-kira nih Bu Puri tadi komitmennya nih akan melaksanakan kolaborasi dengan teman sejawat, atau tadi akan membuat pembelajaran yang bervariatif, akan mulai kapan berjalan? Karena kemarin kan kami kebetulan baru selesai ujian praktek ya. Jadi mulai pekan besok nih Senin 2 pekan kita udah full gaspol ya, pengalian materi ya Bu Sarifah ya. Jadi mau nggak mau, jadi sebelum hari Senin saya sudah harus buat kayak rencana pembelajaran untuk 2 pekan ke depan, apa yang harus diberikan, dan memang strateginya juga harus dipikirkan dari sekarang ya, strategi gitu. Saya jadi penasaran Bu Puri, walaupun saya guru kelas 6 saya juga pengen tahu nih nanti. Hanya berikutnya saya ingin datang ke sekolah Bu Puri melihat nih hasilnya, yang tadi galau, pucet. Nah sekarang kayaknya sudah mulai ceria, sudah ada solusi ya Bu Puri yang Bu Puri dapatkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi idenya Bu Puri ya dapat terlaksana, dan saya juga bisa melihat nih keberhasilan Bu Puri nanti ya. Kapan-kapan saya mau mampir boleh ke sekolah? Semangat dong Bu Puri ya. Yakin setiap permasalahan itu pasti ada solusinya ya. Jadi udah plong nih. Udah plong ya. Jadi sama-sama. Wah, luar biasa sekali nih ya. Untuk proses coaching antara Ibu Puri dan Ibu Sarifah itu sudah dapat berjalan dengan lancar. Terlihat dari indikator ketercapaiannya. Ibu Puri dapat bercerita dengan terbuka tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan Ibu Sarifah juga memberikan pertanyaan berbobot, memberikan waktu yang terfokus seutuhnya kepada Ibu Puri. Nah, semoga melalui proses coaching ini dapat menjadi semangat untuk menata di kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, berdasarkan dari catatan hasil observasi saya tadi selaku pengamat di hari ini, saya melihat
bahwa hasil pencatatannya bahwa Ibu Puri akan melakukan proses tupoksi terlebih dahulu di prioritas yang utama, begitu ya. Walaupun terbagi dengan persoalan CGP, dengan persoalan rumah tangga ataupun kuliah, dalam 2 pekan terakhir akan mencoba memfokuskan pada tupoksi Ibu Puri selaku wali kelas 6, begitu ya, dan juga pembagian atau kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu Puri di 6A dan 6B melalui masing-masing guru 3 pelajaran, begitu ya Bu ya. Dan juga untungnya beririsan juga antara kegiatan kuliah dengan pembelajaran di sekolah, jadi bisa diaplikasikan, begitu ya Bu Puri ya. Nah, pertanyaan saya nih yang selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan coaching hari ini, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang hendak digali dari Ibu Puri selaku coach di hari ini? Yang ingin saya temukan adalah bagaimana kedepannya mungkin terkait tadi tupoksi saya sebagai guru kelas 6 dan juga kita membawa nama besar calon guru penggerak ya Bu. Jadi ke depan memang harus menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang variatif yang juga berpusat kepada murid, seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, kalau untuk Ibu Saripah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Ibu harapkan atau Ibu ingin gali sebagai seorang coach yang handal itu, seperti itu? Bagaimana Ibu Saripah? Tentunya ya, saya ingin terus belajar untuk berketerampilan untuk membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga ketika kita meng-coaching ya, coaching itu akan lebih terbuka dan akan segera cepat menemukan solusinya, seperti itu. Luar biasa sekali, luar biasa. Saya senang sekali dengan proses coaching kita di hari ini. Boleh kita Seru ya? tepuk tangan dulu untuk semuanya yang ada di sini, luar Joplong ya. biasa. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Saripah telah memfasilitasi Ibu Puri supaya lebih terbuka dan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Semoga di kemudian hari menjadi guru yang lebih maju. Luar biasa. Sampai jumpa lagi Ibu Puri, Ibu Saripah. Ya, Terima terima kasih. kasih. Selamat siang.